Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali di musala kali ini masih dalam bulan Ramadan, yaitu yang pertama ya tadi baca tadarus Quran bersama-sama, yang kedua yaitu kajian Ramadan yang akan diisi oleh Ibu Dian Andarini Sapitri SEMM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sihid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Mushola STI Tawin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan nanti di yaumul akhir nanti ya. Baik teman-teman tendik semua ya, kebetulan yang ada di sini, hari ini saya akan mengambil tema yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Baik. Pertama, ini tentu saja pengingat untuk diri saya sendiri ya. Jadi pertama saya akan sampaikan sebuah cerita ya, cerita tentang seorang pengagum Rasulullah pada zaman Rasulullah. Nama beliau adalah Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni. Beliau ini dikenal sebagai manusia langit ya, karena atas segala amalan yang dilakukan oleh beliau. Jadi walaupun beliau masih hidup, tapi beliau sudah dianggap sebagai manusia langit karena amalan-amalan yang dilakukan terhadap ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup bersama ibunya yang lumpuh. Beliau ini tinggalnya di Yaman ya. Uwais ini bukan seorang pembesar atau bagaimana, tidak, tapi beliau ini adalah seorang yang miskin dan punya penyakit kulit ya. Dan hanya beliau sendiri yang mengurus ibunya, dari ibunya bangun sampai ibunya harus tidur lagi di malam hari. Nah, kalau siang hari dia bekerja sebagai penggembala kambing. Nah, inilah yang jadi kehebatan bagi seorang Uwais Al-Qarni. Nah, suatu saat ketika Rasul sudah diangkat menjadi nabi ya, banyak kafilah-kafilah yang dari Yaman berangkat ke Mekah kemudian balik lagi ke Yaman. Nah, kafilah-kafilah ini menceritakan kepada Uwais, "Hai Uwais, ada seorang yang membawa ajaran baru yaitu Muhammad." Nah, kafilah-kafilah ini menceritakan kepada Uwais. Kemudian akhirnya Uwais ini kagum kepada Rasulullah dan Uwais kemudian menyampaikan kepada ibunya. Ibunya percaya karena Uwais selama ini adalah seseorang yang jujur. Ya, akhirnya beliau masuk mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, suatu saat Uwais ini bilang kepada ibunya bahwa dia ingin ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah sudah ada di Madinah. Ingin sekali berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Walaupun dia sendiri berpikir nanti bagaimana ibunya yang harus diurus ini bagaimana. Nah, tapi sama ibunya beliau diizinkan untuk berangkat ke Madinah. Ya. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah dengan berjalan kaki. Nah, perjalanan dari Yaman ke Madinah ini jaraknya beratus-ratus kilometer. Beliau berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Nah, ternyata pada saat beliau datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah sedang berperang, tidak ada. Nah, beliau ditemui oleh ada dua kisah ya. Jadi ada dua pendapat. Yang satu berpendapat yang menemui adalah Fatimah, yang satu adalah istri beliau, Aisyah. Nah, kita mengikut yang Aisyah. Nah, kemudian bertemu dengan Aisyah. Nah, beliau menceritakan maksud kedatangannya ingin berjumpa dengan
Nabi Muhammad, tapi tidak ada. Nah, kemudian oleh Aisyah disuruh untuk menunggu, tapi Uwais tidak mau. Ya. Wahai Aisyah, saya memang cinta pada Rasulullah, tapi saya saat ini lebih mencintai ibu saya. Jadi walaupun saat ini saya tidak bertemu, saya tetap akan pulang karena ibu berpesan tadi bahwa saya harus cepat-cepat pulang kalau sudah sampai dan bertemu Rasulullah, karena nanti siapa yang mengurus saya, Uwais, begitu kata ibunya. Nah, Uwais mengingat pesan itu, kemudian setelah dia sampai tidak menemui Rasulullah, dia langsung pulang. Nah, Rasulullah ketika di jalan mau balik pulang, dia dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa ada tamu di rumahnya, yaitu Uwais, begini amalannya begini. Nah, ketika sampai dia bertanya kepada Aisyah, Aisyah tadi ada tamu ya, Uwais ya. Terus kemudian beliau menyampaikan kepada Umar dan Abu Bakar, wahai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salam saya. Ya, jadi hebatnya adalah bukan si Uwais yang memberi salam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang memberi salam kepada Uwais. Ya, jadi pasti manusia ini ada kelebihannya. Gitu. Nah, kemudian dan mintalah doa kepada Uwais serta istighfarnya, karena doanya selalu diijabah oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian Uwais sudah pulang. Nah, suatu saat kemudian ganti si ibunya. Ibunya ini ingin menunaikan ibadah haji. Nah, Uwais bingung, ya Uwais bingung bagaimana caranya dia membawa ibunya ke tanah suci. Padahal perjalanannya begitu jauh, sewa unta pun mahal, unta pun tidak punya. Akhirnya si Uwais ini membeli sebuah anak sapi karena kuatnya hanya membeli anak sapi. Kemudian dia letakkan di atas bukit. Setiap hari dia gendong sapi itu turun bukit, naik bukit, sampai sapinya besar. Nah, kira-kira 8 bulan kemudian ketika musim haji, Uwais sudah siap. Dia menggendong sapi ini beratnya sudah berapa ratus kilo gitu ya, berarti dia sudah siap akan menggendong ibunya ke Mekah. Jadi perjalanan dari Yaman ke Mekah dia tempuh dengan menggendong ibunya. Nah, sampai di Mekah, apa sih doanya Uwais? Nah, doanya Uwais hanya satu, doanya Uwais, yaitu ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Dia tidak memikirkan bagaimana dosanya nanti. Nah, kemudian ibunya bertanya, wahai Uwais, lalu bagaimana dengan dosamu sendiri? Nah, si Uwais menjawab, ibu, kalau Allah mengampuni dosanya ibu akan masuk ke surga. Ketika ibu ridho pada saya, maka saya juga akan masuk ke surga. Nah, jadi di sini intinya adalah ya teman-teman semua, kita harus mencari ridho ibu, ridho orang tua, karena ridho orang tua ya, itu adalah ridhonya Allah ya. Ridho Allah wa ridho walidain ya. Jadi ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ketika orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah ibu. Nah, jadi sampai sebegitu hebatnya si Uwais ini mencintai ibunya, sampai dia juga disanjung oleh penghuni langit sehingga disebut sebagai manusia langit. Nah, ketika Uwais wafat, dia kan sangat miskin, sampai akhir hayatnya dia juga miskin. Itu orang-orang Yaman heran ya, merasa heran, kenapa kok ternyata yang berusaha memandikan Uwais, kemudian berusaha menguburkan jenazahnya ini banyak sekali dan berebutan. Nah, diyakini bahwa yang berebutan ini adalah malaikat. Ya, jadi bukan penduduk Yaman sendiri, tapi malaikat-malaikat Allah yang turun untuk memakamkan dan memandikan Uwais. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita Uwais ini. Ya, bagaimana kita harus mencari ridhonya orang tua. Nah, Nabi pun juga ketika ditanya oleh seorang sahabat ya, yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati? Nah, Nabi kemudian menjawab, Umi, ya ibu.
Kemudian dia bertanya lagi, siapa? Kemudian ya Allah, ya Rasulullah. Umi lagi jawabannya. Yang ketiga dia lakukan pertanyaan lagi, siapa ya Rasulullah? Tetap ibu. Baru yang keempat adalah ayah. Nah itulah kita harus menghormati orang tua kita, terutama ibu kita, karena ibu kita sudah mengandung kita, sudah menyusui kita, sudah perjuangannya berat sekali. Dan itu pun di Al-Quran ada ya, di surat Al-Luqman kalau nggak salah. Al-Luqman itu surat 31. Coba saya carikan sebentar. Al-Luqman surat 31 ayatnya 14. Nah, ini di sini saya bacakan artinya saja. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, inilah hebatnya Al-Quran ya. Ketika medis mengatakan bahwa menyusui harus 2 tahun, ternyata di Al-Quran sudah ada dan benar 2 tahun gitu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu aku kembali. Nah, mumpung ini adalah bulan Ramadan, di mana doa-doa insya Allah diijabah oleh Allah, mari kita doakan orang tua kita ya, semoga mereka diampuni dosanya, kemudian diberi kesehatan bagi yang masih ada ya. Mungkin juga nanti kita doakan supaya ketika mereka wafatnya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Bagi yang orang tuanya mungkin sudah wafat, tetap kita doakan, karena doa dari anak itu adalah salah satu dari amal jariah ya, dari 3 amal jariah kita, yaitu doa dari anak yang soleh gitu. Nah, mumpung juga bulan Ramadan, tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada orang tua bila ada salah dari kita, baik yang tidak kita sengaja maupun yang kita sengaja. Tentu saja sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan ya, tapi tetap kita harus selalu meminta maaf kepada orang tua ketika salah maupun tidak salah. Nah, begitu insya Allah dari saya, semoga bermanfaat, dan ini juga pengingat bagi saya sendiri ya, teman-teman semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kegiatan hari ini yang telah memberi kajian hari ini dengan tema yang lebih bagus terkait dari telapak kaki ibu. Semoga kita selalu merenung dan di bawah naungan ibu kita selalu. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau kiranya salah kata dalam menyampaikan kata-kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.